Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nikmah dari SMKN 1 Kota Bekasi. Hari ini kita akan belajar tentang lab 39, yaitu SPF area range. Jadi di sini kita akan membuat area range pada topologi, kemudian kita range misalnya prefixnya kita persingkat nanti prefix 20/24 atau /22. Dari /24 kita singkat menjadi prefix /22. Tujuan pembelajaran kali ini kita masih sama dengan materi lab 38, yaitu mengkonfigurasi dynamic routing, jenis-jenis dynamic routing, tipe router, link state advertise LSA, kemudian mengetahui tipe area. Alat yang digunakan masih sama, topologi yang kita gunakan seperti ini. Nanti bagaimana membuat area range dari router 1 dengan router 3 ini yang berdekatan 12.0 sama 14.0. Jadi kita range menjadi /22 gitu. Cuma di sini nanti kita akan mempelajari area ini fitur untuk meringkas prefix dari suatu area menjadi satu prefix route, aggregation atau summation. Jadi ini yang misalnya 12 sama 14 tuh, 12, 13, 14. Kalau misalnya kita mau range, kita lihat dulu bahwa itu nanti yang ada di ABR. Yang ada di ABR kita masukkan rumus ini. Ya. Kemudian di sini dicontohkan misalnya 12 sama 14 ya, dari topologi 12 sama 14. 4 IP di oktet ketiganya itu berarti yang ini 30 dikurang /30 kurang 8 itu /22 ya. Ini berarti kalau oktet ketiganya 12, 13, 14, 15, berarti masih di area range ini. Jadi area range ini mau kita buat menjadi atau diringkas prefixnya menjadi satu prefix route. Oke. Lab 9 ini kita pada router 1 sama router 3 yang tadinya itu di area 1 NSSA, kemudian ini kita aktifkan kembali inject summary LSA nya dengan perintah routing OSPF area set 1 inject summary LSA yes. Oke, kita coba cek topologi. Ini router 1, kita rubah dulu warnanya ya. Oke, admin. Oke, router 1 sama router 3 routing OSPF area print detail. Nah, yang ini inject summary-nya kita jadiin yes. Nih, router 1 dan router 3 inject summary LSA nya dijadikan yes. Oke. Yang ini router 1 sama router 3 ya. Sorry. Ini inject summary-nya kita jadiin yes. Routing OSPF area set 1 ini dari pleknya ini set 1 inject pilih yes. Oke. Kalau misalnya kita verifikasi inject summary-nya jadi yes. Kemudian kita lakukan hal yang sama di router 3.
Oke, login admin. Oke, routing OSPF area print detail. Oke, kita rubah set 1, inject summary-nya jadi yes. Oke, kita verifikasi. Ini routing OSPF area set 1, inject summary yang ini tipe 1, yang tadinya no kita bikin yes. Oke, langkah yang pertama udah selesai. Langkah yang kedua, pada router 1, router 3 dan router 4 diganti areanya menjadi default. Routing OSPF area router 1, router 3, router 4, ini yang area 1 tadinya NSSA, kita rubah kembali menjadi default. Routing OSPF area print. Nah, yang tadinya ini NSSA kita jadikan default. Routing OSPF area set 1 type default. Oke, kita verifikasi. Ini yang tadinya NSA kita jadiin default, jadi satu area dia ini jadi default. Begitu juga dengan router 3. Routing area kita print, kemudian kita set 1 tipenya menjadi default. Verifikasi kembali. Oke, yang tadinya NSSA kita jadiin default. Begitu juga dengan router 4. Router 4 kita login admin, passwordnya kosongin, kita cek dulu backgroundnya. Oke, routing OSPF area print. Oke, NSSA kita rubah menjadi set 1 type default. Oke, kita verifikasi. Oke, NSA yang di sini kita ganti menjadi default. Tahapan berikutnya adalah redistribute default di router 2. Disable. Oke, kita akan redistribusi default di router 2. Oke, kita coba cek di router 2. Kita rubah dulu backgroundnya. Oke. Routing OSPF instant print. Ini redistribute-nya ini sama ini kita nonaktifkan. Redistribute default sama connected ini ada di router 2 juga. Yang ini never, yang bawahnya no. Oke, di router 2. Routing OSPF instant set 0. Ini karena flagnya 0 ya, yang ini set 0. Distribusinya yang ini kita jadiin never, yang ini kita jadiin no. Distribution default
never, kemudian redistribute connected, kita pilih no. Kemudian kita verifikasi kembali, ini udah never, kemudian no. Oke, itu untuk router 2. Kalau yang router 1, router 2, router 3, router 4 disable semua redistribute connected. Kita kembali ke router 1, routing OSPF instance friend, biasakan dicek dulu. Nah, ini kan udah never nih, kita cuma redistribute yang connected as type 1. Nah, yang ini router 1, ini pilihnya redistribute connected, routing OSPF instance set no, redistribute connected, pilihnya no. Oke, kita verifikasi kembali. Yang ini karena dia defaultnya never, kita cuma ganti ini aja. Begitu juga dengan router 3, kita pilih router 3, routing OSPF instance print. Nah, ini juga S type 1, yang ini sudah dirubah, routing OSPF instance set no, redistribute connected no. Verifikasi. Oke, ini router 4, routing OSPF instance print set no, redistribute connected, pilihnya no. Jadi kita disable semua yang redistribute sama redistribute default sama yang connected. Oke, kemudian advertise kembali ke protokol OSPF yang terhubung dengan PC ke masing-masing router. Jadi kita verifikasi network yang PC 1, PC 2, PC 3 sama PC 4. Oke, ini kita ganti dulu. Apa judulnya? Area range. Ya, area range. Advertise. Ini judulnya udah. Area range. Oke, udah. Kemudian kita advertise network 1, 2, 3 sama 4 ke masing-masing router. Misalnya di router 1, routing OSPF network print. Oke, area 1.0 ini belum masuk di router 1 dan dia itu termasuk area 1, bukan area backbone. Yang area backbone itu router 2. Oke, routing OSPF network, kita tambahkan network 192.168.1.0/24 area 1. Oke, itu untuk yang router 1. Ini kita verifikasi. Routing OSPF network 1.0 itu area 1, area 2 itu backbone, yang lainnya area 1 semuanya. Oke, kita masuk ke router 2.
routing OSPF network print. Oke. Karena di sini di area backbone, maka network 2.0 itu kita masukkan ke area backbone. Add network 192.168.2.0/24 area backbone. Oke. Cuma router 2 yang area backbone, yang lainnya itu kalau misalnya ini kita verifikasi, ini semuanya area backbone, yang khusus yang router 2. Router 3 ini kita masukin ke area 1 karena denahnya ini ke sini area 1. Router 3. Routing OSPF network print. Oke. Kita tambahkan add network 192.168.3.0/24 area 1. Oke. Kemudian router 4. Routing OSPF network print. Oke, area 4 kita yang network 4.0 ini masuk ke area 1. Add network 192.168.4.0/24 area 1. Oke, kita verifikasi. Nah, di router 4 ini semuanya area 1. Router 2 itu semuanya area backbone. Oke, langkah selanjutnya adalah kita konfigurasi areanya di router 1 dan router 3. Jadi yang ABR-nya aja yang kita konfigurasi. ABR-nya di sini adalah yang ini. Karena dia memiliki 2 area. Sini masuk di area backbone dan ke sini dia masuk area 1. Router 3 juga seperti itu. Routing OSPF area range backbone range backbone areanya 12.00.22 advertise. Oke, kita coba dulu deh. Router 1 routing OSPF area range routing OSPF area range apa ini salah ya. Coba kita cek modul ya. Ini tadi kita udah masuk ke router 3 default udah, instant udah. Kita masuk ke ini 1 2 3 4 udah. Nah, kita masuk add ranks. Sorry. Area add ranks OSPF area. Kenapa nggak mau? Area rank add. Sorry.
rank at area backbone, area yang backbone mau kita jadikan prefixnya, ranknya 172.16.12.0/22 advertise, yes. Nah, begitu juga dengan router 3. sorry routing OSPF area rank at area backbone ranks 172.16.12.0/22 advertise, yes. Ini tadi /22 enggak ya? Ya, /22 ya. Oke. Ini kita cek advertise-nya, yes. Ini di router 3. Verifikasi di router 1 dengan cek tabel routing pada lihat bahwa 12.0 memiliki distance. Kita verifikasi di router 1. Ini IP route print. Nah, di sini kita lihat ada flag 0, yaitu dengan distance 109 172.16.12.0/22 ya, dengan distance 109. Jadi kalau misalnya di router 1 ini nanti ketika ada traffic dari router 3, tadi kan kita singkat nih yang di sini nih, 12, 13, 14 masih dalam satu rank ini itu. Jadi dia nanti akan aktif dynamic OSPF unreachable. Jadi seolah-olah dia tidak aktif, padahal dia di sini distance-nya 109 yang secara di default 110. Kalau misalnya sama, berarti kan secara pemilihan destination address, kalau distance-nya addressnya itu sama, kita lihat lagi distance-nya, prefix-nya. Distance-nya itu yang paling prioritas utama. Kalau prioritas utama kan dia ini yang lebih utama, lebih kecil daripada 110 gitu. Makanya dia ngelewatin ini aktif. Jadi ini seolah-olah dia tidak aktif atau unreachable, padahal dia hanya karena dia memiliki prefix /22. Makanya setelah kita melihat prefixnya ke arah tujuannya sama, kita lihat lagi distance. Makanya dia nanti base path terbaiknya adalah di sini yang /22. Oke. Distance 109 karena routing OSPF akan memilih base path yang spesifik sehingga memiliki prioritas paling tinggi. Ini verifikasi pada router 3. Router 3 ini seharusnya. Coba kita cek di router 3 karena kan di sini yang berdekatan ke sini dengan sini adalah 12 sama 14. Coba kita cek IP route print. Oke. Dia 12.0/22 sudah ada di sini.
Jadi karena di sini tadi itu ABR ya, ABR, makanya dia memiliki hal yang sama di router 1 sama di router 3. Aktif dinamik OSPF unreachable, ini /22. Kemudian untuk router 4, IP route print. Oke. Ketika ada traffic nanti di sini ke PC2, dia akan melewati router 3 atau router 1 lewat 34.1 atau 14.1. 14.1. Nah, kalau misalnya di sini bisa kita lihat bahwa seharusnya dia trafficnya itu ini 12 sama 23, ini seharusnya ini udah hilang. Ini 12 sama 23 karena udah diringkas. Tapi karena saya menggabungkan di sini area backbone sama area 1, sementara yang di range tadi itu adalah area backbone-nya aja. Nih ringnya. Oke, jadi seharusnya topologinya itu adalah yang 14 di sini, 23 nya di sini ya, 14 di sini, 23 nya di sini, sehingga ini pernyataan ini baru benar ketika kita melihat dari router 4 ini /12. Kalau kita ringkas nanti 12 sama 14 yang di sini itu seharusnya sudah tidak muncul di router 4 ini. Ini masih muncul. Karena kan kita prefixnya, area range-nya yang ini tadi meringkas prefix dari suatu area menjadi satu prefix root. Oke. Ini udah ada aktif dinamik OSPF unreachable pada router 1 dan router 3 dengan distance 109. Oke, mungkin itu di sini aja yang ada kesalahan di router 4 ini. Seharusnya dia 14 ke sini, 23 nya ke sini, sehingga network 12 sama 14 itu masih di dalam area sini. Ini kan kejauhan nih 23 nih. Kalau 23 berarti 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 12, 30 kurang 12 berarti 18 ya, /18 seharusnya, bukan /22 ya. Oke. Mungkin itu, karena saya mohon maaf di sini ada kesalahan penempatan ininya, networknya. Seharusnya /18 baru dia ketemu yang ini. Router 4 ini seharusnya tidak ada network 12 sama 23. Di sini masih ada dia 12 sama 23. Verifikasi pada PC 4 dengan uji coba koneksi ke PC 2. PC 4 yang ini IP 192.168.4.2 192.168.4.1. ini di PC 4. Kita coba di PC 2, setting dulu IP nya 192.168.2.2 192.168.2.1. Oke, kita kembali ke PC 4.
Kita coba ping ke 192.168.2.2. Oke, replay ya dari ujung sini ke sini. Oke, sorry. Kita cek tugasnya. Ini udah replay. Tugasnya buat tutorial tentang OSPF area range, verifikasi pada klien, dilampirkan, upload tugas tersebut pada YouTube, blog, dan buku kalian dengan playlist KNS3. Jadi di sini tadi ada kesalahan untuk menghitung range-nya ini. 4 IP di oktet ketiga. Nah, harus dibenerin dulu, seharusnya 30 kurang 12 berarti 18 ya, /18 seharusnya di sini. Oke, kalau topologinya seperti ini. Kalau misalnya ini dipindah ke sini, ini ke sini, berarti dia udah benar sesuai dengan ini. Oke, mungkin itu untuk area rank. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.